Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dita hari ini? Alhamdulillah baik deh. Tete bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap juga baik kabarnya hari ini. Apakah kabar Dita jauh lebih baik dari sebelumnya? Alhamdulillah teh jauh lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu lagi ya di sesi konseling kita yang ketiga ya. Iya. Sebelumnya kita sudah melakukan 2 sesi konseling, gak berbeda jauh juga sama konseling yang ketiga sekarang. Mungkin Teteh akan menanyakan lagi tentang komitmen yang sudah disepakati oleh Dita gitu. Nah, seperti biasa sesi konseling kita kali ini kurang lebih 45 menit mungkin ya, seperti itu. Nah, di sini sekarang Teteh akan mempertanyakan tentang evaluasian yang sudah Teteh berikan gitu tugas kepada Dita. Apakah Dita masih bisa menjalankan tugas kemarin? Alhamdulillah masih teh. Nah, bagaimana nih perkembangannya? Apakah jauh lebih baik atau hanya stuck di situ-situ saja? Alhamdulillah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Alhamdulillah. Berarti kamu bisa melakukannya dengan baik gitu ya. Mungkin lebih efektif gitu melakukannya. Nah, perubahan perkembangannya kalau Teteh boleh tahu seperti apa gitu. Kan sebelumnya kemarin kita pernah menyampaikan kalau yang kemarin masih belum terbiasa bisa melakukannya, tapi mungkin belum terbiasa ya, mungkin agak sedikit kesulitan. Dita dengan melakukan banyak aktivitas seperti yang kemarin Dita sampaikan di sesi konseling yang kedua kita. Dita menyampaikan bahwa Dita itu bisa melakukannya dengan cara banyak beraktivitas seperti mungkin lebih banyak berbaur dengan teman, terus juga mungkin lebih banyak belajar sendiri mungkin tentang perkuliahan Dita gitu. Kan kemarin juga Teteh bertanya kepada Dita tentang perkuliahan Dita. Nah, Dita kemarin menjawab bahwa Dita itu lumayan sudah agak fokus gitu ya saat menjalankan perkuliahan. Mungkin Dita merasa gak dengan adanya Teteh memberikan tugas tersebut, Dita merasa ada perubahannya gak bagi diri Dita gitu? Alhamdulillah teh ada merasa perubahan lebih baik lagi. Alhamdulillah, berarti cukup signifikan ya tugasnya gitu, bisa membuat kamu berubah mungkin walaupun belum sepenuhnya gitu ya. Oke, baik, seperti yang Dita katakan tadi bahwa saya menanyakan kabar kepada Dita. Dita semakin membaik gitu dari awal pertama kita bertemu, kedua dan sekarang yang ketiga gitu melakukan sesi konseling. Dita semakin merasa baik. Nah, kelihatannya sih seperti senang, bahagia gitu, senyum berseri-seri. Nah, apa sih yang membuat Dita sebahagia itu, seperti apa yang sedang kamu rasakan hari ini? Rasa lebih bahagia ya karena saya sudah mendapatkan solusi dari konseling yang pertama dan yang kedua. Ternyata ada manfaatnya untuk saya. Terus bisa memberikan efek yang baik gitu, positif bagi kamu. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang saya tidak lakukan. Jadi kamu mempunyai planning gitu ya untuk kedepannya. Kamu harus seperti apa dan harus bagaimana. Misalkan kamu
di keadaan yang benar-benar sedang terpuruk. Nah, kamu harus bisa mengetahui kamu harus melakukan hal-hal positif seperti apa gitu. Seperti itu. Iya. Oke. Tapi kamu merasa tidak waktu kemarin di sesi konseling kita yang kedua, nah kan saya masih tetap sama memberikan tugas seperti itu kepada kamu. Nah, kamu waktu menjalankannya lagi ada hambatan-hambatan nggak untuk melakukan sesuatu atau melakukan komitmen tersebut, masih ada hambatannya atau tidak? Alhamdulillah nggak ada teh. Nggak ada. Berarti sekarang sudah bisa apa ya, diri Dita udah merasa terbiasa gitu ya untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin bisa Dita sebutkan kayak apa gitu, kan kemarin Dita merasa insecure, terus juga selalu berpikiran buruk, introvert ya, bukan insecure, merasa introvert gitu, baik di dalam keluarga maupun pertemanan gitu. Nah, sekarang Teteh ingin bertanya, bagaimana sekarang perkembangannya terhadap kuliahnya dan teman Dita gitu. Untuk sekarang alhamdulillah jadi lebih suka berbaur bersama teman-teman. Terus untuk perkuliahan jadi lebih fokus lagi, Produktif gitu. ya. Nah, itu di dalam pertemanan atau di dalam perkuliahan Dita ya. Nah, sekarang Teteh ingin bertanya perkembangan Dita di dalam keluarga Dita gitu. Alhamdulillah untuk sekarang jadi lebih dekat sama kakak-kakak, sama ayah. Jadi nggak terlalu kayak kemarin, kan kemarin nggak terlalu dekat banget Iya. gitu kan. Mungkin waktu kemarin-kemarinnya jarang berinteraksi gitu ya, walaupun satu rumah tetapi Dita itu jarang berinteraksi dengan keluarga Dita sendiri. Iya. Maupun kakak-kakak Dita, apalagi dengan ayah Dita gitu. Iya. Nah, apakah setelah permasalahan itu ada di kehidupan Dita, apakah Dita merasakan ada permasalahan lain nggak yang Dita sulit kendalikan gitu? Alhamdulillah nggak ada teh. Nggak ada. Berarti Dita merasa lebih baik gitu dari sebelumnya. Iya. Nah, kalau Teteh ingin bertanya lagi tentang skala misalnya, kemarin kan kita di sesi 2 kalau nggak salah skala 7 atau 8 gitu ya. Nah, ada perubahan nggak sih untuk yang sekarang di sesi 3, bisa termasuk sesi 3 itu evaluasian ya, kalau kita misalkan ada perubahan mungkin bisa jauh lebih baik lagi, skalanya bertambah. Kalau misalkan tidak, hanya stuck, mungkin berada di skala sama yang sebelumnya gitu. Berada di skala berapa sekarang? Untuk sekarang alhamdulillah teh jadi ada di skala 9 ya. Oke, berarti lumayan ya nambah gitu, walaupun yang kita inginkan berada di skala 10, tapi menurut saya bahwa Dita sekarang berada di skala 9 itu menurut saya itu perubahan yang cukup signifikan ya. Dita bisa melakukan komitmen yang sudah Dita buat gitu, yang sudah Dita sepakati, dan Dita pun juga tidak merasa keberatannya untuk melakukannya. Nah, sekarang Teteh ingin bertanya lagi kepada Dita, ada gak faktor yang kurang berhasil yang menurut Dita komitmen itu cukup sulit untuk dilakukan, atau Dita merasa kurang puas di dalam pertemanan maupun keluarga. Nah, Dita, menurut Dita mana yang menurut Dita itu paling apa ya, paling agak sulit gitu? Alhamdulillah nggak ada sih teh, lancar-lancar
Berarti Dita sekarang hanya mempunyai faktor keberhasilan, bahwa Dita sekarang bisa melakukan hal itu semua. Nah misalkan nih kita misalkan Teteh bertanya nanti mungkin di sekarang sekarang deh, jangan nanti ya. Misalkan sesi konseling ini tidak akan berlanjut lagi, mungkin Dita merasa cukup di sini, apakah Dita akan terus menjalankan komitmen itu atau tidak? Mungkin akan menjalankan ya teh, karena sangat bermanfaat bagi saya. Oke, bagus. Mungkin harapan Teteh juga seperti itu ya, walaupun misalkan di skala 9 ini Dita sudah cukup merasa agak mendingan gitu, banyak perubahan sekali yang Dita lakukan dari sebelum-sebelumnya gitu, yang Dita mungkin berada di skala 4 atau gak salah ya, merasa permasalahan yang sedang Dita hadapi itu mungkin merasa membuat Dita depresi gitu ya, merasa banyak sekali pikiran-pikiran yang cukup mengganggu Dita di dalam perkuliahan. Nah mungkin sekarang kan Dita lagi kuliah nih. Nah ada nggak suka misalkan lagi mengerjakan tugas atau apa selalu kepikiran hal-hal negatif lagi? Enggak sih teh, alhamdulillah sekarang udah enggak. Nah, cara Dita menghilangkan atau mengalihkan pikiran buruk atau pikiran negatif itu dengan cara seperti apa? Mungkin saya akan mengingat apa yang Teteh katakan pada sesi konseling 1, 2, dan ini yang ketiga. Kalau misalkan masih belum bisa, saya akan melakukan sesi konseling lagi mungkin teh. Oke, berarti jika sesi konseling ini telah berakhir dan Dita jadi nggak maksimal gitu, misalkan di ngerjain komitmennya gitu, terus Dita ingin Dita mengingat lagi apa yang telah saya sampaikan, dan juga misalkan Dita stuck terus dalam keadaan itu, tidak ada peningkatan, misalkan kalaupun ya Dita keadaannya sekarang sudah baik dari sebelumnya, tapi Dita ingin jauh lebih baik pastinya ya. Iya. Dan Dita akan melakukan sesi konseling lagi mungkin seperti itu ya. Oke. Jika Dita merasa kalau di sesi 3 ini sudah merasa cukup, mungkin pesan saya sama kamu terus memperbaiki diri, jangan sering diam sendirian di kamar nyampe berhari-hari, bukan nyampe berhari-hari, nyampe berjam-jam, ataupun kurang berinteraksi maupun dengan teman, keluarga, atau siapapun itu. Mungkin itu adalah cara salah satu Dita untuk bisa mengubah diri Dita yang jauh lebih baik lagi gitu. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan di akhir sesi konseling kita hari ini untuk saya? Mungkin sudah cukup ya teh. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya sebelum sesi konseling ini berakhir? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena Teteh sudah mau melakukan sesi konseling bersama saya. Oke, baik. Tentunya saya mengucapkan sama-sama, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada kamu, karena kamu sudah mempercayakan saya untuk mendengarkan permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Nah, mungkin masalah ini alhamdulillah bisa bisa menjadi berubah lebih baik lagi keadaan kamu dengan melakukan sesi konseling ini. Saya berharap kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan saya juga merasa bersyukur telah dipertemukan dengan kamu ya, karena juga
saya di sini sebagai konselor juga saya masih belajar ya. Belum, pastinya saya juga belum sempurna gitu untuk memberikan solusi atau memberikan arahan apa yang akan saya lakukan untuk permasalahan kamu, apa yang akan saya berikan gitu. Nah, saya juga mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perasaan kamu yang tersinggung oleh ucapan saya. Nah, mungkin cukup sekian ya sesi konseling kita yang terakhir ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi